Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami, para alim, para ulama yang sangat kami muliakan, jamaah salat zuhur Masjid Agung Ar-Rahman, yang insya Allah semua kita yang hadir senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini Allah telah menolong kita untuk dapat hadir melaksanakan solat zuhur secara berjamaah. Semoga solat zuhur kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah, siapapun kita yang duduk di masjid ini, semuanya sedang berada di sebuah pintu antrian yang panjang, yaitu pintu babul maut, pintu kematian. Masing-masing kita, Bapak Ibu, sudah memegang nomor antrian itu. Cuman kita tidak tahu nomor berapa antrian yang ada di tangan kita. Yang pasti ketika antrian itu datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu setelah antrian itu datang, maka kita akan pulang. Dan kepulangan kita itu hanya ada dua tempatnya. Kalau kita tidak masuk neraka, maka pasti kita masuk ke dalam surga. Jangan pernah bercita-cita untuk masuk api neraka itu. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka itu wabi'sal masir, tempat kembali yang paling buruk. Dan ketika orang masuk ke dalam neraka itu, mereka sami'u laha wa hiya tafur. Mereka pasti menangis, mereka pasti menjerit karena ketakutan. Wahia tafur, dan api neraka itu menggelegak. Begitulah dahsyatnya neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu, selagi kita hidup di atas dunia ini, carilah bekal agar kita tidak disentuh oleh api neraka itu. Apa bekalnya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, Nabi pernah berkata kepada kami. Apa kata Nabi? Ala akhbarukum, maukah kalian aku kabarkan, aku beritahu, liman, siapa-siapa, tuharrimu alaihin nar, yang kulitnya, yang tubuhnya diharamkan dari api neraka. Mendengar ucapan itu, maka kami para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Maka Nabi melanjutkan, hayyin layyin
qarib, dan sahallah kalian. Lembut, tenang, mudahlah bergaul, dan mudahkan urusan orang. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Nah Bapak Ibu, dari 4 orang yang diharamkan dari neraka tadi, tidak ada di situ kata solat, Pak. Tidak ada di situ kata puasa. Tidak ada di situ kalimat baca Quran. Keempat-empat yang dikatakan oleh Nabi ini semuanya adalah akhlakul karimah, buah dari solat yang kita lakukan, buah dari puasa yang kita lakukan, buah dari amal soleh yang kita lakukan. Ini yang perlu kita sadari. Karena solat yang zuhur kita laksanakan ini Bapak Ibu, ini adalah pohon, Pak. Pohon. Sedangkan akhlakul karimah itu adalah buah. Bapak Ibu hari ini lihat, orang sekarang ramai-ramai nanam sawit. Itu sawit yang diambil buah atau pohon? Buah atau pohon? Buah. Bagaimana supaya buahnya bagus? Dicari bibit yang bagus, disiram, dipupuk. Kalau ada orang punya buah sementara tak pernah nanam, itu pasti namanya ninja sawit, Pak. Ya. Kebun tak ada, veron tak ada, tapi buah terus ada dia jual. Ini ninja. Nah, jadi jangan bangga dengan pohon kita kalau tak berbuah. Apa buahnya kata Nabi? Tuharrimu alaihin nar. Orang yang diharamkan dari api neraka itu kata Nabi yang pertama adalah hayyin. Orang yang rendah hati. Orang yang tenang pembawaannya. Ini dikatakan dalam surah Al-Furqan 63 itu. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna fil ardi hauna. Kekasih-kekasih Ar-Rahman itu, kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan tenang, dengan rendah hati, tidak sombong, tidak merasa dirinya paling baik, tidak merasa dirinya paling benar. Maka orang yang tenang itu Bapak Ibu siapa saja dipandangnya baik. Dia ketemu dengan orang tua, dia kagum tuh dengan orang tua. Pastilah orang tua ini amalnya banyak. Dia ketemu dengan orang yang lebih muda, dia salut dengan yang muda itu. Pastilah anak muda ini dosanya lebih sedikit dari saya. Tak pernah dia merasa hebat dari orang lain. Inilah hayyin Bapak Ibu. Maka di Al-Quran 2 sosok yang ditampilkan oleh Allah. Yang pertama Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah Nabi Musa ketika dia bermohon kepada Allah agar Harun diangkat menjadi nabi. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, tolong kau angkat Harun menjadi nabi, karena Harun itu lebih pandai daripada aku. Seseorang Nabi Musa bisa mengakui kehebatan orang, Pak. Awak siapa? Ada lagi sosok yang namanya Iblis. Iblis, apa dia katakan kepada Adam? Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Jadi kalau ada kita sholat Bapak Ibu, tapi masih saja merasa diri lebih hebat dari orang, ini setan ini, Pak. Ya. Ini yang paling banyak hari ini. Merasa alim, merasa paling suci, merasa paling benar. Dia sholat juga. Allahu Akbar diucapkannya juga. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna fil ardi hauna. Kekasih Allah itu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Satu, hayyin. Yang kedua, layyin. Apa itu layyin? Lembut. Lembut tutur katanya, lembut akhlaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak kita yang ada di PAUD, Pak, itu sudah diajarkan hadisnya. Jadi kalau kita marah, anak kita yang di PAUD itu pintar, Pak. La taqdob walakal jannah. Ya, jangan marah, nanti kau masuk surga. Coba bayangkan Nabi hanya mengatakan la taqdob, jangan marah kau akan masuk surga. Apa maknanya? Lembutlah kalian di atas dunia ini, karena Tuhan kalian tidak pernah berlaku kasar kepada orang lain. Allah memanggil orang Yahudi itu dengan panggilan apa, Pak? Ada enggak di Al-Quran Allah panggil? Ya ayuh Yahudi, ada enggak? Enggak.
Allah panggil apa dengan Yahudi? Hah? Ya Bani Israel. Wahai anak-anaknya Israel. Siapa Israel itu? Israel itu siapa? Wih, ini sholat zuhur Pak, enggak sholat Jumat Pak. Boleh jawab. Siapa Israel itu? Kok Yahudi? Israel itu Nabi. Kok Nabi Daud? Hah? Nabi Yakub. Ya Bani Israel. Hei anak-anaknya Nabi Yakub. Begitu Allah manggil orang Yahudi, tak pernah Allah, hei Yahudi, enggak pernah Pak. Kita kadang-kadang mengkafirkan orang enak aja, kafir kau ini. Santai saja kita. Allah kita enggak pernah gitu. Allah manggil orang berdosa. Pernah Allah bilang, hei para pendosa, ayo taubat. Hei para pejudi. Ada Allah bilang begitu? Enggak ada. Buka tuh Az-Zumar. Apa Allah panggil kita yang berdosa ini? Qul ya, hei hamba-hambaku, alladzina asrafu la taqnutu min rahmatillah. Hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dengan rahmatku. Orang yang banyak dosa Allah panggil asrafu, yang melampaui batas. Begitu lembutnya. Makanya Rasulullah dikatakan oleh Allah di surat Ali Imran 159 itu, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Rahmat Allah lah wahai Muhammad yang membuat engkau lembut. Dalam riwayat yang lain dikatakan, apabila Allah menginginkan kebaikan dalam sebuah keluarga, Allah buat seluruh anggota keluarga itu punya sifat lembut. Manggil istrinya enak, manggil suaminya enak, manggil anak-anaknya enak, tak ada kasar masar Pak. Ini dia, layyin. Kemudian yang ketiga, siapa yang diharamkan dari api neraka itu? Yang ketiga kata Nabi, qorib. Apa itu qorib? Orang yang mudah bergaul, orang yang di mana saja berada disukai orang Pak. Duduk dia di Masjid Ar-Rahman, orang senang. Duduk dia di Masjid Al-Falah, orang bahagia. Duduk dia di Masjid Raya, orang pun tertawa. Jangan sebaliknya Pak. Begitu Bapak datang orang risau, mak tibolo apa kok kacau apa. Habis main awak, hancur. Ya. Begitu Bapak tak ada orang senang. Datang Bapak tu pagi ini, tak datang. Alhamdulillah aman gitu awak. Jadilah orang yang disenangi oleh semua orang. Makanya 3S itu penting Pak. Senyum, salam, sapa. Kau nengok orang Pak, bentuk ini makan orang aja Pak. Ya, kan ada kita begitu Pak. Senyum orang sama kita, enggak juga mau. Apalah Pak kok. Ya, senyum saya enggak mau Pak. Padahal senyum itu sodakoh. Tapi dia senyum tak mau. Muka jernih nengok orang enggak mau. Bagaimana kau mau disenangi? Qoribun, jadikah orang yang mudah bergaul, di mana kau duduk orang bahagia. Duduk di kedai kopi kita tiba, bos tiba bos, apa kabar bos? Kan begitu. Ini begitu, mak tiba sampili tu dia mati awak, kan? Rupanya orang tak suka sama orang-orang yang sempili itu Pak. Jadi jadilah Bapak Ibu orang yang mudah bergaul. Di mana duduk kita disenangi oleh orang. 3. Yang terakhir, yang keempat, siapa dia? Orang yang diharamkan tubuhnya dari api neraka itu. Yang keempat adalah sahal. Apa itu sahal? Orang yang suka memudahkan urusan orang. Semuanya mudah. Maka ada hadis Nabi Bapak Ibu, rahimallah, disayang oleh Allah. Siapa? 1, orang yang mudah memberi hutang. 2, orang yang mudah membayar hutang. Kawan berhutang mudah kita kasih, Allah sayang. Kita yang berhutang mudah membayar, Allah sayang. Kemudian Allah sayang dengan siapa? Orang yang mudah menjual. Dan yang keempat, Allah sayang dengan siapa? Orang yang mudah membeli.
Tak perlu dia tawar-menawar sampai habis-habisan, Pak. Ya, karena banyak di antara kita ini yang bangga kalau bisa menawar sampai harga terendah. Itu merasa hebat tuh. Mantap dia belanja kan. Dari 10.000 jadi 1.000. Bayangkan kalian itu. Ya, kata kita hebat, kata Allah benci Allah sama kita, terlalu penawar. Berarti kau tidak memudah dalam membeli. Nah, mudah. Sehingga banyak hadis-hadis Nabi, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan mudahkan urusannya. Maka Pak Bu, tak berlaku lagi hari ini. Selagi bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Yang benar, selagi bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belajarlah kita untuk menjadi 4 golongan manusia ini. Jadilah bapak-bapak orang yang lembut. Jadilah bapak-bapak orang yang tenang. Jadilah bapak ibu orang yang mudah bergaul. Jadilah bapak ibu orang yang selalu memudahkan urusan orang. Kalau 4 ini ada, tuharrimu alaihin nar, diharamkan tubuh kita untuk masuk api neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat doa khusus buat kita tentang neraka ini. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini diharamkan oleh Allah tubuh kita untuk masuk ke dalam nerakanya, dan semua kita masuk ke dalam surganya dengan modal 4 sifat yang telah kita jelaskan tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.